Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Ibu bahagia sekali karena melihat kalian ceria-ceria dan dalam kondisi yang sehat ya. Biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa ya. Agung, coba diganti, pimpin teman-temannya berdoa ya. Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Agung. Oke, anak-anak siap belajar hari ini ya? Ya, sebelum kita belajar seperti biasa, Ibu akan ingatkan kembali aturan-aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kita buat yaitu 1, kamera tetap dihidupkan. Kemudian mikrofon dimatikan kecuali ketika kalian sedang berbicara. Jika ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan raise hand. Selanjutnya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep laju reaksi dan teori tumbukan, maka pertemuan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tetapi sebelum kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian masih ingat kan materi minggu kemarin? Masih, Bu Guru. Coba Gira, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Tepuk tangan buat Gira. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Ibu. Siapa yang tidak hadir? Sebentar Ibu cek absennya. Gusti Ayure? Ada ya? Baik, Julia Zamani. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Aku menyajikan hasil diskusi hubungan konsentrasi dengan teori tumbukan dengan cermat, kreatif, kritis, dan komunikatif. Jadi model pembelajaran problem based learning itu adalah model pembelajaran yang materi-materinya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga akan bahas manfaat mempelajari laju reaksi. Jadi pengetahuan ini memungkinkan kita bisa mengontrol laju dari suatu reaksi kimia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses industri. Lanjut ke teknik penilaian. Ada 3, ada afektif itu sikap, ada psikomotorik itu keterampilan, ada kognitif itu pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke pretest. Kita menggunakan pretest quizzes. Ya, sudah masuk nih Gira. Ada Agung sudah masuk. Ada Rehe sudah masuk. Oh ya, waktunya sudah habis. Oke, yang juara 1 di sini Gira. Tepuk tangan buat Gira. Juara 2 Agung, juara 3 Nur Laila. Nah, kalian lihat gambar di yang Ibu tayangkan ini? Pasaran. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ada perbedaan laju, ya kan? Coba ada yang bisa menjelaskan apa sih bedanya gambar A dengan gambar B? Tangan ya, tangan. Iya, Bu. Ya, gimana Gira? Kalau yang di sebelah kiri gambar A itu apa namanya, bahan makanan itu disimpan di dalam ruangan atau di dalam pendingin kulkas. Ya, Sedangkan di sebelah disimpan di luar ruangan. ya, terus
itu mempengaruhi laju reaksi? Itu ada kaitannya dengan laju reaksi. Dari gambar sebelah kiri ini ada makanan yang disimpan di dalam kulkas. Ternyata dengan menyimpan di dalam kulkas, proses rusaknya makanan itu lebih lama ya oleh bakteri ya, karena terjadinya penurunan suhu. Sementara di sebelah kanan itu proses pembuatan margarin menggunakan minyak. Jadi ditambahkanlah katalis nikel namanya. Tujuan penambahan katalis nikel itu adalah untuk mempercepat laju reaksi. Kita perhatikan di sini, ternyata ya laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa saja yang laju reaksi? Ada yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, Re, silakan. Ada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, terus ada luas permukaan, suhu dan Katalisator. Coba kita lihat di sini ada konsentrasi zat reaksi, ada luas permukaan bidang sentuh, ada suhu, ada katalisator. Silakan dicatat poin-poin penting nak ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Pertanyaannya adalah bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi laju reaksi. Itu yang akan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita lihat konsentrasi. Tadi yang pertama disebutkan adalah konsentrasi. Nah, coba kalian lihat gambar. Ada yang gambar A jalanannya renggang atau enggak rame, jalanan B yang B jalanannya padat. Manakah yang memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan? Yang B, Bu. Yang B. Kenapa? Oke, yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ada bapak-bapak yang memotong kayu besar, misalnya mau dijadikan sebagai kayu bakar. Kalau dia dalam balok besar itu kan susah sekali untuk nyala ya kan? Nah, akhirnya si bapak-bapak ini memotong kecil-kecil supaya apa? Supaya cepat terjadi proses pembakaran tersebut. Selanjutnya apa faktornya? Suhu. Ada yang bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa kira? Contohnya itu Semakin tinggi suhu yang maka laju reaksinya semakin cepat bulannya. Yang terakhir adalah katalis. Katalis itu artinya penghubung ya, pembantu. Jadi katalis adalah satu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suhu tertentu mempengaruhi hasil. Jadi katalis itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan. Ini contohnya. Oke, sebelum kita diskusi, ada pertanyaan? jelas banget. Oke, jelas sekali ya. Sekarang kita diskusi, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok satu ada Re, ada Julia, Cisli, ada Nurul, ada Inengah. Nanti kalian akan menganalisis LKPD. LKPD sudah Ibu kasih ke grup ya. Kemudian nanti kalian lihat tayangan praktikum secara virtual. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan yang tadi Ibu sebutkan. Sebentar Ibu lihat dulu nama-nama kelompoknya. Silakan kalian buka YouTube-nya. Ibu lagi di kelompok 1. Ibu akan berkunjung ke kelompok 2. Hai Re, ada Maria. Ibu ke kelompoknya. Kelompoknya Agung yang presentasi adalah Nurul ya.
Nurul, silakan presentasi permasalahan ketiga. Waktu dan tempat Ibu persilahkan, kelompok yang lain silakan diperhatikan temannya. Oke, silakan Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan permasalahan 3 Nurul, boleh mengenai buka maskernya, Nak, supaya suaranya jelas. Oke, terima kasih. mengenai analisis eksperimen pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Terus kesimpulan dari saya yaitu semakin tinggi suhu reaksi maka semakin cepat pula laju reaksi tersebut terjadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompoknya Agung. Hebat semua anak-anaknya Ibu ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan LKPD-nya, permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD sudah dianalisis. Kemudian kelompok 2 juga sudah tadi dengan presentasi yang sangat luar biasa. Kelompok 3 juga sudah dengan presentasi yang luar biasa. Oke, kalau tidak ada, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Terima kasih anak-anak, tadi kegiatan diskusinya luar biasa. Silakan Gira disimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta pengaruhnya terhadap laju reaksi. Ya, terus? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 faktor. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan sentuh. Oke, terima kasih Gira ya atas kesimpulannya. Tepuk tangan buat Gira. Oke, kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Ya, refleksi dalam hal ini akan disampaikan oleh Rina dan Re ya. Oke, silakan. Saya pembelajaran hari ini sangat seru karena kita dapat mengetahui apa itu laju reaksi, mengapa laju reaksi dapat terjadi, dan apa saja pengaruh dari laju reaksi. Dan yang lebih menarik itu kita dapat mengetahui alat dan bahan serta langkah-langkah untuk melakukan eksperimen. Oke, sebelum berakhir kita post test ya, Nak ya. Post testnya menggunakan quizzes seperti itu. 10, yeay, sudah berakhir ya, Nak ya. Jadi rata-rata pembelajaran hari ini sangat bermanfaat ya. Kalian bisa mengetahui hal-hal yang memang belum kalian ketahui. Sekiranya manfaat-manfaat pembelajaran ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai order reaksi dan persamaan laju reaksi. Kita sudah oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Semoga. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat kembali beraktivitas di rumah kalian masing-masing. Tetap menjadi anak yang baik, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Akhiri pembelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.